Shalom saudara kasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam renungan tengah minggu. Ialah hari ini kita mau menghadap Tuhan. Kita akan memasuki hadiratnya. Kita perlu Tuhan, kita menyembah Tuhan, supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita akan memulai. Tuhan, kami mau dekat dengan Engkau, kami mau rindu Tuhan, bersekutu dengan-Mu Tuhan, selalu Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami, kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan Engkau, kehidupan yang selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan kami setiap saat. Roh Kudus, hadirlah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari sembah Tuhan, mari datang hampiri tahta Tuhan. Haleluya, kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan, kami rindu berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, biarlah hidup kami menjadi bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-alat-Mu Tuhan di muka bumi ini. Pakai hidup kami Tuhan, lebih lagi Tuhan, pakai menjadi saluran berkat bagi sesama. Oh, biarlah hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan, biarlah hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala yang karyamu di dalam hidup kami. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Pakai kami menjadi alat-alat-Mu di muka bumi ini. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Biarlah hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Terus Tuhan tuntun kami, langkah-langkah kami, langkah-langkah hidup kami, supaya kami berkenan, supaya kami menjadi berkat bagi sesama, supaya kami saling mengasihi, supaya kami saling menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku, sungguh sangat baik, sungguh amat baik. Berfirmanlah, kami siap mendengar Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, kami siap memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat, kalau kita dengarkan dengan seksama ibadah kita minggu yang lalu, bagaimana kita bersukacita dan bersahati. Karena dengan bersukacita dan bersahati itu kita akan bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya akan review membacakan ayat yang kemarin minggu kita baca, ya, di dalam Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara, di sini ada dua golongan, seperti minggu yang lalu saya katakan, ada dua golongan, yang kuat dan yang lemah. Siapa yang membuat golongan ini? Tidak lebih adalah orang-orang yang di sekitar kita sendiri, ataupun kita sendiri. Kadang-kadang kita mengelompok-kelompokkan, ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Tapi begini, kita tidak bisa pungkiri, kadang pun kita juga lemah. Hidup kita juga kadang perlu penguatan daripada orang lain. Kita perlu orang lain. Dan juga kita yang kuat, kita tidak boleh dengan enaknya, dengan ya kita cuek. Tidak boleh. Kita harus stop cuek. Ya, katakan sama-sama, stop cuek. Mari sama-sama saling perhatikan. Yang lemah itu dikuatkan oleh yang kuat. Yang kuat tidak boleh egois. Yang kuat harus menguatkan yang lemah. Nah, di sini kita lihat ya, kita yang kuat, ada kata-kata wajib. Wajib di sini itu kata-kata dasarnya adalah yang artinya seperti ini. Kita yang kuat seperti orang yang berhutang. Namanya wajib itu seperti orang yang berhutang. Menanggung yang lemah itu seperti orang yang berhutang. Bagaimana kita mengembangkan prinsip ini? Prinsip berhutang ini. Kalau seseorang tidak pernah merasa dirinya itu ditolong, maka tidak pernah orang itu merasa berhutang. Seperti contoh ya, kalau saya pernah ditolong seseorang, maka di dalam hidup saya merasa berhutang terhadap orang itu. Dan apapun yang orang itu butuhkan, saya akan tolong. Semampu saya akan tolong. Dan saya akan terus berusaha karena saya merasa berhutang. Kalau saya tidak merasa berhutang, maka kemungkinan saya cuma menolong hanya sekedarnya, tidak bisa all out. Tetapi kalau ketika kita merasa berhutang, maka kita bisa menolong orang itu bisa all out, bisa total seluruhnya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita pun harus kembangkan sikap ini. Sudahkah kita merasa kita ini berhutang kepada Tuhan? Sudahkah kita merasa bahwa kita ini karena karya Tuhan, hidup kita ini ditebus. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kekasih Tuhan, ingat, tanpa Tuhan sia-sia. Tanpa Tuhan kita binasa. Tetapi oleh karena anugerahnya yang besar, kita boleh diselamatkan. Itu sesuatu yang
besar sekali. Sehingga kita pun sampai kapanpun kita merasa berhutang kepada Tuhan. Dengan apa kan kita balas? Tidak lain adalah memberi diri kita kepada Tuhan. Dengan apa kita akan balas? Kita saling mengasihi. Dengan apa kita balas? Kita menguatkan yang lain. Jadi kalau kita kembangkan sikap ini, maka saling menguatkan itu menjadi sesuatu yang biasa di dalam kehidupan kita, bukan menjadi suatu beban yang berat sekali di dalam menguatkan orang lain, tetapi menjadi sesuatu yang biasa sekali. Oleh sebab itu, kembangkan sikap ini. Mulai renungkan, apakah karya Kristus itu merupakan sesuatu yang ajaib, yang amazing di dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa berhutang. Kalau kita sudah mencapai titik ini, maka menolong orang lain itu gampang. Maka menanggalkan egoisme itu sesuatu yang gampang, tidak susah, tetapi sesuatu yang gampang. Jadi kembangkan sikap ini supaya kita semuanya bisa saling menolong dan menopang. Amin. Ya, mari saudara, pejamkan mata saudara. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu? Tidak lain adalah dengan memberi diri kami, Tuhan, untuk Kau pakai di dalam ladang-Mu. Memberi diri Engkau pakai, Tuhan, untuk kami saling menguatkan satu sama lain. Yang lemah kami kuatkan, sehingga semuanya menjadi kuat, Tuhan. Tidak ada yang lemah, semuanya menjadi kuat, semuanya menjadi tegar di dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Mari Tuhan, biarlah kami, Tuhan, bersahati satu sama lain dengan melihat pengorbanan-Mu atas diri kami, sehingga kami merasa berhutang, Tuhan. Dan dengan apa kami akan balas? Kami akan menguatkan yang lain, kami akan mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih bersikap egois. Ampuni kami. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu, hidup kami menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.